Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita telah memasuki Pekan Prapentakosta hari yang keempat. Pada hari ini kita akan bersama belajar dari tokoh bernama Fransiskus Assisi. Ibadah akan berjalan secara mengalir. Semua lagu-lagu yang sudah ditayangkan dalam layar saudara dapat kita nyanyikan bersama di rumah. Dan ketika doa dipanjatkan, saya juga mengundang saudara untuk menaikkan doa di rumah masing-masing. Mari kita beribadah. Mari kita awali persekutuan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh dipertemukan Tuhan dalam media online. Kami bersama telah memasuki Prapentakosta hari yang keempat dan kami akan merenungkan sosok seorang bernama Fransiskus dari Assisi dalam empatinya kepada sesama yang ada di sekelilingnya. Kami akan memulai persekutuan kami percaya Roh Kudus hadir dan menuntun sehingga semuanya bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada hari ini kita bersama akan membahas sosok bernama Fransiskus dari Assisi. Siapa itu Fransiskus? Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardon, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usia Fransiskus 20 tahun, ia ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga akhirnya jatuh sakit. Disitulah titik perubahan Fransiskus. Selama masa pembaringan, ia banyak sekali merenung dan membayangkan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak mempunyai cukup uang untuk berobat. Setelah itulah Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin dikubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali. Suatu hari ketika sedang berdoa di gereja Santa Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh. Fransiskus pun pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Sang ayah pun kemudian menjadi marah. Fransiskus dikurungnya di dalam kamar. Tapi dengan bantuan ibunya, Fransiskus berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Pak Bernardon, sang ayah, segera menyusulnya. Bahkan ia mengancam, jika Fransiskus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya lagi. Bahkan lebih dari itu, ia juga tidak akan mendapatkan warisan barang sepeser pun dari ayahnya. Mendengar hal itu,
Fransiskus justru malah melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikan semuanya kepada ayahnya. Suatu hari setelah mendengar khotbah tentang Matius 10 ayat 7-10, ia bertekad untuk mencurahkan seluruh hidupnya bagi kepentingan kaum miskin. Dalam Injil Matius dituliskan bahwa Yesus mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang sakit, berkhotbah di jalan-jalan, dan memandang semua orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai saudara kandung. Banyak orang mulai tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya. Hingga pada tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus untuk mendirikan Ordo Fratrum Minorum atau perkumpulan saudara-saudara yang hina. Kini ordo itu dikenal dengan nama Ordo Fransiskan, yang memang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan. Fransiskus Assisi wafat pada tanggal 3 Oktober 1226 dalam usianya yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Prapentakosta keempat, kita akan merenungkan arti sebuah empati yang diteladankan oleh Fransiskus dari Assisi. Apa itu empati? Kata empati berasal dari kata di dalam dan patetes merasakan. Kalau kedua kata ini kita gabungkan, maka seorang yang berempati adalah orang yang turut merasakan apa yang dialami oleh orang lain sampai kepada kedalamannya. Dari definisi ini, ada dua hal utama yang tidak bisa kita abaikan ketika bicara soal empati. Yang pertama, kita harus memahami betul keadaan orang lain. Dan yang kedua, kita berbagi perasaan yang timbul dalam dirinya karena keadaan itu. Ketika seseorang berempati dengan orang lain, maka penderitaan, kesedihan, bahkan kesakitan orang lain bisa bahkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Empati Fransiskus Assisi berawal dari perenungannya ketika ia terbaring di rumah sakit. Ia mengingat apa yang dialami oleh mereka yang tidak memiliki uang untuk berobat. Ia pun kemudian bertekad untuk mencurahkan seluruh hidupnya bagi mereka yang berkekurangan. Apakah yang menjiwai Fransiskus untuk berempati? Yang menjiwainya tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri, yang telah memperlihatkan pola hidup yang ditujukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Kisah dalam Injil Tuhan Yesus Kristus banyak menguraikan sosok Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 36, Markus 6 ayat 34. Belas kasihan yang dimaksud adalah to be moved with compassion, atau digerakkan oleh belas kasihan terhadap kedalaman penderitaan seseorang, tapi juga disertai kerinduan untuk mengurangi kesedihan dari penderitaannya. Dalam empati, ada sebuah tindakan konkret yang dilakukan. Hati Fransiskus yang penuh kasih kepada Tuhan mendorong dia untuk bersedia berbuat kebaikan kepada sesama, walaupun dirinya dirugikan atau malah tidak mempunyai apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, empati yang Allah dalam Kristus teladankan itulah yang menjadi pijakan kita, titik berangkat kita dalam memaknai arti sebuah empati. Menyadari bahwa Tuhan berempati dan merasakan apa yang kita rasakan akan memampukan kita untuk juga punya empati kepada orang lain. Dan inilah yang tampak melalui sosok Fransiskus dari Assisi. Bahkan tidak hanya itu, tindakan yang lahir dari empati adalah berupaya untuk melakukan bukan sekedar baik, tapi terbaik yang dapat dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi yang terjadi karena COVID-19, kita meyakini bahwa Tuhan berempati bersama kita. Ketika ada saudara-saudari kita yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi, ia pun menangis bersama dengan kita. Kita mengingat kisah Yesus membangkitkan Lazarus, di mana dalam Injil Yohanes dituliskan, maka masgullah hati Yesus. Kata masgul di sini berarti Yesus ada dalam kepedihan yang begitu mendalam ketika melihat kematian Lazarus yang dikasihinya itu. Yesus juga turut merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudari yang kehilangan pekerjaan, yang bergumul dalam usaha
karena terkena dampak COVID-19. Ia hadir dan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Karena itu kita meyakini dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita yang telah mengalami empati dari Tuhan akan tetap bisa bertahan untuk melanjutkan kehidupan. Kita akan terus berusaha secara kreatif agar bisa berjuang menghadapi pandemi ini. Empati yang Allah nyatakan inilah yang mendorong saya dan saudara dan memampukan kita baik pribadi maupun gereja untuk juga berempati kepada sesama di sekeliling kita. Pengalaman beberapa waktu terakhir, termasuk peristiwa duka cita yang kita alami di GKI Citra, membentuk kita semua untuk menjadi pribadi yang menumbuhkan empati. Kita juga bersyukur sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu mereka yang bergumul dan kesulitan ekonomi dalam segala aktivitas gerejawi yang dilakukan. Kita doakan supaya semuanya ini boleh dan dapat terus menjadi berkat. Melalui kisah Fransiskus dari Assisi dan kisah tentang empati ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, saudara, bagaimana memulai empati secara konkret dalam pergumulan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Yang kedua, kalau saudara ditanya apakah mudah untuk berempati, kira-kira apa yang menjadi hambatan kita untuk berempati? Biarlah perenungan ini dapat dijawab dalam hati kita secara pribadi, dan perenungan ini juga menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang berempati karena kita telah mengalami empati dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa syafaat yang sudah ada dalam tampilan layar saudara. Kita akan bersama menaikkan doa, baik pribadi maupun juga keluarga. Mari kita berdoa. Kita berdoa, bersyukur karena Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa berempati kepada kita, bahkan dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini. Kita berdoa supaya kita memiliki komitmen untuk menjadi pribadi yang berempati. Kita berempati bersama dengan saudara-saudari yang bergumul karena sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kita berdoa bagi mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi. Kita juga berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kita mendoakan seluruh tim medis di berbagai wilayah di Indonesia, para petugas ambulans, petugas makam, seluruh aparat keamanan, serta pemerintah, supaya diberi kekuatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kita berdoa agar gereja di seluruh Indonesia juga dapat menjadi gereja yang menyatakan empati di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Kita berdoa untuk Pekan Prapentakosta yang dilaksanakan hingga tanggal 30 Mei yang akan datang, supaya semua kegiatan dan rangkaian Prapentakosta dapat berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa kami. Kami percaya pimpinan penyertaan Roh Kudus yang bersama kami untuk melalui pergumulan hidup ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh menyelesaikan Prapentakosta hari yang keempat. Kami boleh belajar memaknai kembali arti sebuah empati, karena kami telah mengalami empati dari Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami sebagai pribadi maupun gereja untuk terus berempati kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.